Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia selalu. Dalam kesempatan kali ini, saya Agus Setiotomo selaku tim pengajar Departemen Keperawatan Komunitas Poltekkes Kemenkes Malang akan membahas konsep keluarga. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang definisi keluarga, tipe keluarga, alasan keluarga sebagai klien, keluarga berisiko, interaksi keluarga dengan masyarakat, dan interaksi keluarga dengan sehat sakit. Silakan simak video pembelajaran ini dengan baik hingga tuntas agar Anda tidak gagal paham. Sebagai pembuka pembahasan pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan sebuah pertanyaan. Apa itu keluarga? Selama ini kita hidup, tumbuh, dan berkembang dalam sebuah keluarga. Namun, tahukah Anda apa pengertian dari keluarga? Terdapat beberapa pendapat para ahli yang menjelaskan pengertian dari keluarga. Apa saja pendapat tersebut? Yang pertama, menurut Burgess dan kawan-kawan, di mana keluarga terdiri dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah, dan ikatan adopsi. Menurut WHO 1969, anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah, adopsi, atau perkawinan. Ini yang dimaksud dari definisi keluarga menurut WHO. Sedangkan menurut Duval 1976, dikatakan bahwa keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota. Dan menurut Bailon Maklaya 1978, maksud dengan keluarga adalah dua orang atau lebih individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, saling berinteraksi satu sama lain, mempunyai peran masing-masing, menciptakan dan mempertahankan budaya tertentu. Berdasarkan beberapa kajian pendapat dari para ahli tadi, maka kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwasanya para anggota keluarga biasanya hidup secara bersama-sama dalam satu rumah tangga. Atau jika mereka hidup secara terpisah, mereka tetap menganggap rumah tangga tersebut sebagai rumah mereka. Anggota keluarga saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama yang lain dalam melakukan peran-peran sosial seperti suami istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan perempuan, serta saudara. Keluarga sama-sama menggunakan kultur yang sama, yaitu kultur yang diambil dari masyarakat dengan beberapa ciri unik tersendiri. Ada beberapa bentuk atau tipe keluarga yang kita kenal. Bentuk atau tipe keluarga pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu bentuk keluarga tradisional, di mana pada umumnya terdapat di masyarakat, dan keluarga non-tradisional, di mana yang selama ini masih dipandang tidak wajar di masyarakat. Kita awali penjelasan dari bentuk atau tipe keluarga tradisional, di mana terdapat tipe atau bentuk keluarga inti.
Keluarga inti adalah sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan anak-anaknya, termasuk dalam hal ini anak yang diadopsi, yang terikat dalam sebuah rumah tangga. Model keluarga inti semakin hari semakin menurun, meskipun sebenarnya model keluarga ini merupakan yang ideal. Ideal untuk melihat tahap perkembangan dan pelaksanaan struktur tugas keluarga. Tipe keluarga inti saat ini banyak yang mengalami pergeseran. Ingat semakin tingginya angka perceraian dan banyaknya orang tua yang bekerja sehingga memerlukan bantuan orang lain dalam mengasuh anak atau mengurus rumah tangganya. Banyak keluarga di mana pasangan suami istri yang bekerja, baik sebagai pekerja sambilan maupun pekerja tetap, yang memiliki jabatan yang bukan menjadi kepentingan utama dalam kehidupannya dan diterima karena alasan ekonomi. Keluarga inti dengan pasangan yang bekerja lebih cenderung melakukan pembagian tugas kewanitaan secara tradisional daripada melakukan pembagian tugas-tugas keluarga, khususnya dalam bidang perawatan anak. Dalam kebanyakan keluarga, istri masih tetap menerima tanggung jawab tugas-tugas rumah, selain dia melaksanakan tugas bekerja secara profesional. Keluarga tanpa anak. Kira-kira 5% atau lebih dari semua wanita yang menikah di Amerika sengaja tidak mempunyai anak. Hal ini disebabkan oleh karir dan pilihan pendidikan yang tersedia bagi wanita saat ini. Sedangkan di Indonesia, meskipun jumlah keluarga tanpa anak relatif sedikit, dan bagi keluarga yang tidak mempunyai anak cenderung untuk mengadopsi, hal ini sangat terkait dengan norma yang ada di masyarakat. Norma yang terkait dengan keinginan untuk melestarikan keturunan dan budaya sebuah keluarga. Keluarga besar. Keluarga besar adalah salah satu bentuk keluarga di mana pasangan suami istri melakukan pengaturan dan belanja rumah tangga dengan orang tua, sanak saudara, atau kerabat dekat yang lain. Anak-anak dibesarkan oleh beberapa generasi dan memiliki pilihan terhadap model-model yang akan menjadi pola perilaku bagi anak-anak. Mengingat usia harapan hidup semakin meningkat, maka rumah merupakan tempat tinggal bagi 4 hingga 5 generasi di kalangan keluarga-keluarga miskin dan kelas pekerja. Ini yang kita sebut dengan extended family. Sedangkan kin network family merupakan beberapa keluarga yang tinggal secara bersama-sama atau saling berdekatan dan menggunakan barang-barang pelayanan seperti dapur dan kamar mandi secara bersama-sama. Di negara kita, di Indonesia, tipe keluarga ini masih banyak kita jumpai. Tipe keluarga ibu remaja tidak menikah. Sebagai faktor utama dalam permasalahan ini atau dalam tipe ini, adanya aktivitas seksual yang terlalu dini, tidak menggunakan alat kontrasepsi, atau menggunakan tapi kurang efektif, kemiskinan, gagal menikah sebelum lahir. Bujangan dewasa yang hidup sendiri. Klien-klien yang ada di rumah jompo, khususnya mereka yang menderita penyakit kronis dan individu-individu yang tidak berdaya, merupakan orang-orang yang hidup sendiri. Meskipun orang-orang yang sudah biasa hidup sendiri ini tidak cocok dengan definisi tentang keluarga, boleh jadi mereka mempunyai keluarga besar, sanak saudara, atau anak-anak yang mereka anggap sebagai keluarga. Jika jaringan ini tidak terbentuk dari kerabat, maka boleh jadi jaringan tersebut terbentuk dari teman-teman seperti mereka yang hidup bersama dalam rumah jompo. Keluarga dengan orang tua tiri. Adanya kecenderungan peningkatan angka perceraian diiring dengan meningkatnya angka perkawinan ulang
Keadaan ini menyebabkan meningkatnya keluarga-keluarga dengan orang tua tiri atau campuran. Lazimnya tipe keluarga ini terdiri dari seorang ibu dengan anak-anak kandungnya dan seorang ayah tiri. Tipe keluarga ini memiliki 3 permasalahan yang paling menonjol. Yang pertama, permasalahan mendisiplinkan anak. Kemudian, penyesuaian diri dengan kepribadian anak dan kebiasaan-kebiasaan, serta penerimaan terhadap pemikatan hati. Keluarga binuklir. Keluarga binuklir merujuk pada bentuk keluarga setelah cerai, di mana anak-anak menjadi anggota dari suatu sistem keluarga yang terdiri dari 2 rumah tangga inti. Keluarga single parent. Keluarga dengan orang tua tunggal merupakan bentuk yang di dalamnya hanya terdapat 1 orang tua sebagai kepala rumah tangga, bisa ayah atau ibu. Faktor-faktor yang berkenaan dengan meningkatnya jumlah keluarga dengan orang tua tunggal meliputi perceraian yang meningkat, perkembangan dalam jumlah dan proporsi kelahiran yang dialami oleh ibu-ibu yang tidak menikah. Di dalam keluarga single parent, terdapat pola hidup yang lazim dari orang tua. Menurut Mendes 1988, yang pertama adalah gaya hidup eksklusif tunggal. Di sini orang tua tunggal merupakan satu-satunya orang tua yang terlibat dalam kehidupan dan perawatan anak. Dalam beberapa hal, orang tua tunggal berupaya memerankan peran sebagai ayah maupun ibu, dan sangat cenderung untuk mudah stres, lelah, dan kelebihan beban peran. Orang tua penolong. Dalam gaya hidup ini, orang tua sebagai penjaga memikul 1 atau lebih tanggung jawab orang tua pada orang tua penolong. Biasanya ini terjadi pada ayah dari 1 atau lebih anak. Pengganti yang tidak berhubungan keluarga. Dalam gaya ini, orang tua penjaga memikul 1 fungsi atau lebih bersama dengan seseorang yang tidak ada pertalian keluarga. Misalnya, seorang pembantu rumah tangga yang tinggal dalam rumah yang berperan seperti ibu bagi anak-anak. Kemudian, pengganti yang ada pertalian keluarga, di mana orang tua pengganti mempunyai pertalian keluarga atau hubungan darah yang melakukan peran orang tua. Biasanya dilakukan oleh nenek, bibi, paman, atau sepupu. Orang tua titular hidup bersama anak-anak. Di sini peran orang tua dilepaskan. Ibu-ibu remaja atau ibu-ibu dewasa yang kecanduan alkohol atau adiksi obat atau secara mental terganggu biasanya adalah orang tua jenis ini. Selain bentuk dan tipe keluarga yang tradisional, kita lanjutkan dengan bentuk non-tradisional, di mana menurut Maclean 1988 bahwa bentuk-bentuk keluarga yang spesifik di sini meliputi perkawinan terbuka, keluarga-keluarga berkelompok, pasangan kumpul kebo, kemudian keluarga lesbian dan gay. Ada beberapa contoh. Yang pertama adalah unmarried parent and child family, yaitu keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak dari hubungan tanpa nikah. Kemudian cohabitating couple, orang dewasa yang hidup bersama di luar ikatan perkawinan karena beberapa alasan tertentu. Kemudian gay and lesbian family, seorang yang mempunyai persamaan seks yang tinggal dalam satu rumah sebagaimana pasangan suami istri. The non-marital heterosexual cohabiting family, keluarga yang hidup bersama secara berganti-ganti pasangan tanpa melalui pernikahan. Yang terakhir,
foster family, keluarga menerima anak yang tidak ada hubungan keluarga atau saudara dalam waktu sementara pada saat orang tua atau anak tersebut perlu mendapatkan bantuan untuk menyatukan kembali keluarga yang aslinya. Alasan keluarga sebagai klien dalam keperawatan keluarga diantaranya adalah keluarga merupakan bagian dari masyarakat, di mana keluarga dapat dijadikan sebagai gambaran dari suatu masyarakat. Kemudian, perilaku keluarga dapat menimbulkan masalah kesehatan. Dan juga perilaku keluarga juga dapat mencegah masalah kesehatan pula. Sumber daya dalam memecahkan masalah kesehatan dalam keluarga akan saling mempengaruhi terhadap anggota keluarga yang lain. Keluarga merupakan lingkungan yang serasi dalam mengembangkan potensi yang terdapat pada anggota keluarga. Keluarga merupakan pengambil keputusan dalam mengatasi masalah kesehatan. Dan yang terakhir, keluarga merupakan saluran yang efektif dalam mengembangkan kesehatan dalam masyarakat. Di dalam asuhan di perawatan keluarga, kita nanti akan mengenal keluarga berisiko atau keluarga rawan, di mana jika satu atau lebih anggota keluarga yang memerlukan perhatian khusus dan memiliki kebutuhan untuk menyesuaikan diri terkait dengan siklus perkembangan anggota keluarga, dan keluarga dengan faktor risiko penurunan status kesehatan. Bagaimana interaksi keluarga dengan masyarakat? Dalam hal ini, keluarga sebagai buffer antara lingkungan eksternal dan internal. Sebagai unit masyarakat, keluarga membentuk dan dibentuk oleh kekuatan-kekuatan eksternal. Dalam hal ini komunitas dan sistem-sistem sosial yang lebih besar yang berada di sekitarnya. Pengaruh masyarakat terhadap keluarga lebih besar daripada pengaruh dari keluarga terhadap masyarakat. Keluarga reaksioner dalam proses perubahan sosial di masyarakat. Di pihak lain, keluarga juga mempengaruhi masyarakat, dapat mengubah norma-norma sosial di masyarakat. Di dalam rentang sehat dan sakit, interaksi keluarga dengan sehat dan sakit, ada beberapa sini. Yang pertama adalah pada tahap pencegahan sakit dan pengurangan risiko, di mana keluarga dapat mengatur pola hidup sehat, seperti berhenti merokok, melakukan latihan atau olahraga secara teratur, bisa juga melakukan imunisasi dan sebagainya. Kemudian juga pada tahap gejala penyakit yang dialami oleh keluarga dan penilaian diketahui, diimpresikan keseriusannya, di mana tahap ini keluarga berupaya untuk mengetahui tentang penyakitnya. Kemudian setelah tahu, diinterpretasikan secara serius, termasuk penyebab dan pentingnya masalah kesehatan ini. Dan juga ditemukan berbagai masalah. Kemudian pada tahap mencari perawatan, dimulai ketika keluarga menyatakan bahwa anggota keluarga yang sakit ini benar-benar sakit dan membutuhkan pertolongan. Orang yang sakit dan keluarga mulai mencari informasi bagaimana cara penyembuhan, nasihat, dan validitas profesional dari keluarga yang lebih luas, teman-teman, tetangga, dan termasuk tenaga non-profesional yang lain. Tahap kontak keluarga dengan sistem sehat. Tahap ini dimulai ketika kontak mulai dilakukan dengan lembaga kesehatan atau pelayanan kesehatan atau tenaga profesional di bidang kesehatan atau dengan seseorang praktisi lokal. Kemudian respon akut terhadap keluarga dan pasien. Karena pasien menerima perawatan dari praktisi, maka akan menyerahkan hak dan keputusannya kepada petugas kesehatan
dicirikan oleh suatu ketergantungan pada nasihat profesional di bidang kesehatan tersebut. Keinginan untuk menaati nasihat medis dan berupaya keras untuk sembuh. Dan yang terakhir, tahap adaptasi terhadap penyakit dan pemulihan. Di mana di sini keluarga memainkan suatu peran yang bersifat mendukung selama masa penyembuhan dan pemulihan kesehatan klien. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu pada topik pembelajaran berikutnya.